Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin wa bihi nasta'in ala umuri dunya waddin. Wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in wa man tabi'ahum bi ihsan ila yaumiddin wa sallim tasliman katsiran adada khalqihi ta'ala wa ridha nafsihi وزنة عرشه ومداد كلماته كما يحب ربنا ويرضى. اللهم بك أصبحنا بك أمسينا بك نحيا وبك نموت إليك النشور. اللهم لا مانع لما أعطيت ولا معطي لما منعت ولا ينفع ذا الجد منك الجد. يا حي يا قيوم برحمتك نستغيث ومن عذابك نستجير. أصلح لنا شأننا كله ولا تكلنا إلى أنفسنا طرفة عين. يا حي يا قيوم برحمتك نستغيث. يا حي يا قيوم برحمتك نستغيث. يا حي يا قيوم برحمتك نستغيث. أصلح لنا شأننا كله ولا تكلنا إلى أنفسنا طرفة عين. واغفر لنا ولآبائنا ولأمهاتنا ولمن علمنا وعلمناه. اللهم اغفر لمن علمنا وعلمناه. اللهم اغفر للمعلمين والمتعلمين الأحياء منهم والأموات. اللهم اغفر للمعلمين والمتعلمين الأحياء منهم والأموات. واغفر لجميع المسلمين والمسلمات من مشارق الأرض إلى مغاربها من مشارق الأرض إلى مغاربها من مشارق الأرض إلى مغاربها الأحياء منهم والأموات. وصلى الله على محمد وعلى آله وصحبه وسلم. والحمد لله رب العالمين. Alhamdulillah rabbil alamin. Di pagi yang mulia ini, pagi Jumat penuh berkah ya. Kita bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala. Tadi ayat dibaca imam, wa amma bi ni'mati rabbika fahaddits. Nikmat Allah itu sebutlah, ingatlah, pujilah Allah karena nikmat. Kita masih hidup, kita masih sehat. Kita dengar dari hari ke hari ada sahabat yang meninggal, ada ulama yang pergi. Kita masih sehat. Patutnya kita yang sehat ini kita karena bersyukur kepada Allah ya. Itulah kita baca Alhamdulillah. Boleh kita lihat dulu Al-Quran di halaman Bismillahirrahmanirrahim 23-24. Ayat 152 sudah sering kita baca ya. Fazkuruni azkurkum. Sampai 157. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Fazkuruni azkurkum washkuruli wa la takfurun. Ya أيها الذين آمنوا استعينوا بالصبر والصلاة إن الله مع الصابرين ولا تقولوا لمن يقتل في سبيل الله أموات بل أحياء ولكن لا تشعرون ولنبلونكم بشيء من الخوف والجوع ونقص من الأموال والأنفس والثمرات وبشر الصابرين الذين إذا أصابتهم مصيبة قالوا إنا لله وإنا إليه راجعون أولئك عليهم صلوات من ربهم ورحمة وأولئك هم المهتدون. صدق الله العظيم. اللهم اجعلنا من المهتدين. اللهم اجعلنا من المهتدين. اللهم اجعلنا من المهتدين. Fazkuruni azkurkum. Ingatlah aku, kata Allah, Allah akan ingat kamu. Mengingat Allah, taat kepada Allah. Kalau dipanggilnya datang ke rumahnya, datang tah. Itu tanda orang yang ingat. Jangan tak datang. Jangan tidur waktu Allah mengundang ke rumahnya. Allah akan mengingat kamu, katanya, mati kamu nanti akan diurusnya. Dalam hadis Tirmizi dikatakan kategori manusia yang
asya bi khair wa mata bi khair. Ada hadis dalam riwayat Imam Tirmizi, orang itu hidup matinya dijaga Allah. Kita tidak usah bimbang memikirkan macam mana kita menghadapi maut. Urus saja agama Allah dengan baik. Penuhilah panggilan Allah. Urusan kita mati itu kerja Allah. Nah, tapi kena rancang ya, karena belajar. Asya bi khair, mata bi khair. Orang itu hidup matinya dijaga Allah. Kita macam mana? Kita macam mana? Kita macam mana? Fadhkuruni azkurkum. Ingatlah aku akan ingat. Subhanallah. Subhanallah. Washkuruli, bersyukurlah, wala takfurun, jangan kufur. Bersyukurlah, jangan kufur. Syukur itu lawannya kufur. Syukurlah badan masih sehat, jalan cantik, terang, mulus, kereta selesa, bawalah ke masjid. Wala takfurun, jangan ke tempat lain dibawa, ke masjid tidak dibawa. Subhanallah. Ya allazina amanu ista'inu bis sabri was salah. Wahai orang beriman, ista'inu, mintalah pertolongan Allah dengan sabar. Sabarlah tidur awal, sabarlah bangun awal, sabarlah tutup handphone malam hari buka Quran. Malam hari tutup handphone buka Quran. Sabarlah. Sabarlah bangun awal. Bis sabri, perlu sabar. Jangan tak sabar. Dengan sabar subur, dengan tak sabar hancur. Wah, itu guru saya dulu di pondok cakap. Guru saya di pondok 30 tahun lebih yang lalu. Sabar subur, tak sabar hancur. Subhanallah. Subhanallah. Ista'inu bis sabri, mintalah pertolongan Allah. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Dibaca setiap Fatihah. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Engkaulah yang kami ibadahi, kepadamu lah kami minta tolong. Macam mana nak minta tolong? Bis sabri, bis sabri wassalah, dan salat. Salat itu perlu kepada sabar. Salat orang yang tak sabar, salatnya formaliti saja, tidak ada nilai. Subhanallah. Ista'inu bis sabri, mintalah pertolongan Allah dengan sabar. Dengan sabar dan salat. Innallaha ma'as sabirin. Allah akan menyokong, akan support orang yang sabar. Subhanallah. Ma'iyatullah, kebersamaan Allah, pertolongan Allah bersama orang yang sabar. Orang itu kalau sabar ditolong Allah. Kalau tak sabar macam mana Allah nak tolong? Allah sudah mengarahkan ista'inu bis sabri. Itulah maka nanti bila orang ahlu jannah masuk jannah, apa kata yang didengar oleh ahlu jannah nanti di pintu surga itu? Salamun alaikum bima sabartum. Salamun alaikum bima sabartum. Selamat sejahteralah tuan-tuan dan puan-puan sampai di surga berkat kesabaran di dunia dulu. Dah selalu sebut ya. Halaman 252. Salamun alaikum bima sabartum fa ni'ma uqbad dar. Ayat 24. Ayat 23, wal malaikatu yadkhuluna alaihim min kulli bab salamun alaikum bima sabartum fa ni'ma uqbad dar. Malaikat mendatangi mereka dari setiap pintu jannah mengucapkan selamat datang, welcome, ahlan wa sahlan, salamun alaikum bima sabartum. Selamat sejahteralah puan-puan sampai di surga ini. Bima sabartum, dengan berkat kesabaran puan-puan dan tuan-tuan dulu di dunia. Fa ni'ma uqbad dar, alangkah nikmatnya baiknya negeri yang diberi untuk orang itu sebagai balasannya di negeri akhirat. Subhanallah. Baik. Innallaha ma'as sabirin. Allah bersama Anda kalau Anda sabar. Allah berlepas tangan dari Anda kalau Anda tidak sabar. Bila Allah bersama Anda, malaikat bersama Anda. Bila Allah tidak bersama Anda, syaitan akan dikerahnya mempermainkan kehidupan orang itu. Subhanallah. Dulu dah sebut ya, ada buku perlu dicari, tajuknya apa? Godaan syaitan menjelang sakaratul maut.
terbitan Pustaka Ilmi Batu Kif Kuala Lumpur. Bukunya tidak mahal. Di sana diceritakan ada orang yang dipengaruhi setan 24 jam. 24 hours. 24 jam bersama setan. Kenapa? Tak ada sabar. Setan takut pada orang yang sabar. Ayat 154. Wala taqulu liman yuqtalu fi sabilillahi amwat. Jangan kamu menduga orang yang tewas berjuang di jalan Allah itu mati. Tidak. Mereka tidak mati. Bal ahya. Jasadnya mati kelihatannya, tapi mereka hidup. Walakin la tash'urun. Kamu tidak sadar, tidak tahu. Orang itu hidup. Ini yang tewas dalam berjuang fisabilillah. Wala nabluwannakum bisyai'in minal khauf. Pasti dan pasti kamu akan diuji. Pasti. Ujian itu pasti. Hidup ini ujian. Apa jenis ujiannya? Minal khauf, perasaan cemas dan takut. Takut corona, takut COVID-19. Kawan kita hari-hari diambilnya satu. Itu lumrah kehidupan. Walju', kurang bahan makanan dan minuman. Ada orang yang tak cukup makan. Kita pula berlebih makan. La ilaha illallah. Makan berlebih. Ada orang yang diuji dengan walju', tak cukup makan. Wa naqsim minal amwal, tak cukup duit. Penghasilan kadang-kadang kata orang seberang pas-pasan, cukup-cukup saja. Kadang penghasilan tidak cukup memenuhi keperluan harian. Wal anfus, kehilangan nyawa, kehilangan kekasih, kehilangan ulama. Ini ujian. Wala nabluwannakum, kamu pasti diuji dan diuji. Wal anfus, kehilangan nyawa, kepergian kekasih, kepergian ahli keluarga, kepergian sahabat, kepergian ulama, musibah. Wathamarat, merosotnya hasil buah-buahan. Wa basyiris sabirin. Orang yang sabar, tajuk sabar tadi di awal ya, dia akan mendapat berita gembira dari Allah. Kita karena sedih dengan kepergian orang yang dicintai umat. Kalau dia tak sedih, dia tak ada nilai lah. Kalau dia sedih, dia doakan, ya Allah, rahmati ya Allah, ya Allah rahmati ya Allah. Wa basyiris sabirin. Orang itu akan dinilai ikut hatinya, ikut keadaannya. 100 orang itu 100 nilainya. Subhanallah. Siapa orang yang sabar itu? Alladzina idza asabathum musibah, ayat 156 ya. Alladzina idza asabathum musibatun qalu, orang apabila ditimpa musibah, kepergian ibu. Ada sahabat kita yang ibunya baru meninggal di masjid ini ya. Alladzina idza asabathum musibatun qalu, bila ditimpa musibah. Berapa jenis musibah di atas tadi? Naqsim al-khawf, al-ju', naqsim minal amwal wal anfus wasamarat. 5 jenis musibah itu. Banyak lagi musibah yang tidak disebut di sini. Apa musibah contohnya? Biasa dia datang sembahyang subuh lalu tak datang, musibah. Biasa dia tahajud, tak tahajud, musibah. Biasa Qur'annya sujud satu hari, tiba-tiba hari itu dia dirintangi oleh keduniaan, musibah. Tak disebut di sini. Dalam hadis ada wala taj'al musibatana fi dinina wala taj'alid dunya akbar hammina wala mablagha ilmina. Jenis musibah yang orang tidak terasa musibah. Tak terasa musibah. Dia ditimpa musibah tapi tidak terasa musibah. Dia ditimpa musibah tapi tak terasa musibah. La ilaha illallah. La ilaha illallah. La ilaha illallah. Alladzina idza asabatuhum musibah, bila mereka ditimpa musibah, qalu inna lillahi wa inna ilaihi raji'un. Inna lillahi wa inna ilaihi raji'un. Ada cerita ya. Cerita orang saleh zaman dulu. Konsultasi dengan Fudail bin Iyad rahimahullah, ulama tersohor zaman dulu.
Apa ceritanya? Fudail berjumpa seorang jemaah, dia tanyalah, kam madha alaika minas sinin? Aji, umur Aji sudah berapa? Kata Aji itu 60. 60. Oh, iya. Berarti Ji, pintu kubur sudah dekat. Siap-siaplah. Aji ini tak pernah ingat nak mati. Pintu kubur tu bukan mesti umur 60 ya, mungkin umur 50, mungkin 40-an, mungkin 30-an. Berarti kalau umur Aji sudah 60, pintu kubur sudah dekat. Maknanya siap-siaplah. Dia tak siap lagi. Apa dia cakap? Inna lillahi wa inna ilaihi raji'un. Nah, kita boleh tanya diri, pintu kubur sudah dekat, kenapa Quran tak pegang lagi? Kenapa solat berjamaah masih absen? Orang yang penuh solat berjamaahnya akan lebih diurus dengan baik dengan orang yang absen solat berjamaahnya. Orang yang komitmen dengan Quran akan diurus lebih baik dengan orang yang tidak pegang Quran. Ulama membuat rumusan, Anda akan diurus Allah ikut Quran yang Anda baca. Ingin diurus dengan baik, ingin diurus Allah dengan baik, tingkatkan bacaan Quran. Diri, istri, anak, tanggung jawab Anda. Subhanallah. Jadi kata Fudail tadi, Fudail bin Iyad rahimahullah, umur Anda sudah 60? Iya. Wah, matahari sudah hampir terbenam. Usia Anda sudah senja. Apa dia cakap? Marahkah dia? Positif thinkingnya tinggi. Inna lillahi wa inna ilaihi raji'un. Coba orang kita kalau ditanya berapa umur, sasak dia. Tandanya dia tuh hidupnya sesak. La ilaha illallah. La ilaha illallah. Inna lillahi wa inna ilaihi raji'un katanya. Lalu Fudail, Anda menyebut inna lillahi wa inna ilaihi raji'un. Bagus tuh ungkapan. Jarang kan orang bila ditanya dia berapa umur, sudah 70. Pergi ke masjid tak? Adakah dia baca innalillah? Mana ada. Kenapa? Koneksi putus. Error. Ini orang tu walaupun dia lalai, masih ada koneksinya dengan Allah. Inna lillahi wa inna ilaihi raji'un. Ditanya oleh Fudail, bagus sekali ungkapan yang keluar dari mulutmu. Kata-kata emas, ungkapan emas. Boleh saya tahu apa maksud innalillah itu? Orang tua tadi terdiam sejenak. Terdiam. Sedang berfikir. Dia faham tapi tak tahu nak sebut. Kata orang Sumatera, bagaikan si bisu barasian. Sebagai orang bisu bermimpi, kata mimpinya indah, nak cakap tak tahu. Itu kata orang Padang ya. Bak si bisu barasian, tarasolai takatokan indah katanya. Tarasolai indah takatokan, kata orang Sumatera ya. Si bisu barasian itu bermimpi, bagai si bisu barasian. Tarasul indah takatokan. Terasa ada pindah terungkapkan. Orang tadi begitulah. Dia teragak-agak tersebut. Lalu ditolong oleh Fudail. Maksud innalillah itu. Orang kita sebut innalillah tapi tak faham. Kalau orang tu faham innalillah wa inna ilaihi raji'un, masjid ini penuh nih. Tak faham. Ungkapan innalillahi wa inna ilaihi raji'un itu namanya istirja. Nama orang kita pun nama pun tak tahu. Kalau kita sebut astagfirullah itu namanya istighfar. Allahumma shalli ala sayyidina Muhammad, hari Jumat disunatkan banyak selawat ya. Allahumma shalli ala sayyidina Muhammad itu namanya salawat. Saya pernah jumpa jemaah, encik coba istighfar cakap.
Allahumma shalli ala sayyidina Muhammad, dia cakap la ilaha illallah. Saya pikir istighfar pun tak tahu. Ada orang saya ajak istighfar, ghufranaka rabbana wa ilaikal masir. Itu bukan istighfar tuh katanya. Apa tak istighfar? Astagfirullah, itu saja. Yang saya tahu itu saja katanya. Nah, coba orang kita ya. Kita sebut istighfar yang canggih, ghufranaka rabbana wa ilaikal masir. Itu ghufranaka rabbana wa ilaikal masir, kalau kita teliti ada 20 hikmat di dalamnya. Ungkapan pendek tapi hikmatnya panjang, berjela-jela. Baik, balik bercerita tadi. Fudail menerangkan, inna lillahi wa inna ilaihi raji'un. Itu maksudnya, tahu tak, kita ini hidup dengan rahmat rahim Allah, bernapas dengan rahmat rahim Allah, diberi oksigen, diberi air, diberi semua keperluan hidup, diberi rumah, diberi kereta, diberi jalan, diberi negeri aman, diberi sultan yang adil, diberi negara zikir. Ini limpah rahmat kurnia Allah. Satu hari nanti kita akan kembali kepada Allah. Inna lillah, kita ini milik Allah, wa inna ilaihi raji'un. Satu hari kita akan kembali, diambil oleh pemilik. Suami bukan milik istri, istri bukan milik suami, anak-anak bukan milik mak bapaknya, milik Allah. Inna lillah, kita ini milik Allah dan bekerja untuk Allah. Inna salati wa nusuki wa mahyaya wa mamati lillahi rabbil alamin. Itulah kerja kita. Tiba saatnya kita akan diambilnya. Bila sudah diambilnya, nanti kita akan dikumpulkan di negeri pembalasan, akan ditanya satu persatu tentang apa yang kita buat selama kita hidup ini. Kata orang tua warga emas tadi, kita akan ditanya semuanya. Iya. Waduh, katanya. Makin terdesak dia. Apa dia tanya? Famal hilah. Famal hilah. Mana famal hilah? Apa solusinya? Jadi kalau begitu, macam mana caranya lagi jalan keluarnya? Student PhD uni saya masih dalam perjalanan, doakan urusannya selesai. Nanti akan ganti Syekh Ali Jabir insyaallah. Famal hilah. Jadi macam mana lagi? Macam mana nak buat lagi? Famal hilah. Anda sudah umur 60, 70, tapi lalai. Macam mana solusinya? Subhanallah. Kata Syekh, yasirah. Yasirah. Mama tahu? Easy, very easy. Anda hanyut, Anda lalai, mau selesai dengan Allah, very easy. Very easy. Dengan Allah ni very easy. Umur 60 tahun, 70 tahun boleh clear, bersih dalam beberapa detik ataupun menit dengan Allah. Kalau kembali kepada Allah. Subhanallah. Ditanya lagi, wa mahi. Mama tahu? Apa itu solusi yang mudah itu? Gue mau, saya mau. Tuhsin ma baqiya min umrik yughfar laka ma sabaq. Subhanallah. Tuhsin ma baqiya min umrik yughfar laka ma sabaq. Subhanallah. Mama tahu? Ini excellent PhD-nya ini. Katanya, kata Fudail, Anda baiki hari ini, esok dan lusa Anda saja. Yang lewat itu akan diurus Allah. Tak ke masjid lah. Tak baca Quran lah. Tak tambah ilmu, tambahlah ilmu. Yang lepas itu urusan Allah. Jangan fikir lagi itu.
Itu semua akan diabaikan Allah. Nah, ada ayat dalam surah Furqan. Subhanallah, subhanallah, subhanallah. Illa man taba wa amana wa amila amalan salihan fa ulaika yubaddilullahu sayyi'atihim hasanat wa kana Allahu ghafurar rahimah. Orang itu kalau banyak kesnya yang tak bisa dengan Allah, lalu dia ingin memperbaiki kesnya, membuka lembaran hidup yang baru. Halaman 366 ayat 70, boleh sambung 71 ataupun 70 saja. Ayo dibaca, illa man taba. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Illa man taba wa amana wa amila amalan salihan وعمل عملا صالحا فأولئك يبدل الله سيئاتهم حسنات وكان الله غفورا رحيما. Bila jumpa ayat macam ini baca apa? Allah maghfir lana warhamna. Allah maghfir lana. Ghafur rahim katanya, mintalah selajur. Allah maghfir lana ghafur, warhamna rahim. Ayo baca lagi. Illa man taba wa amana wa amila amalan salihan wa amila amalan salihan fa ulaika yubaddilullahu sayyi'atihim hasanat wa kana Allahu ghafurar rahima. Kecuali orang yang banyak dosanya kemudian bertaubat wa aman, meningkatkan keimanannya. Buktinya apa? Wa amila amalan salihah, dia melakukan amal saleh. Fa ulaika yubaddilullahu sayyi'atihim hasanat. Orang ini dosa yang lepas itu akan ditukar dengan pahala. Dalam tafsirnya, dalam lembaran dosa tadi akan dihapus, dosa tadi dihapus, ditulis pahala banyak-banyak di situ. Wa kana Allahu ghafurur rahimah, andangnya sememangnya Allah itu ghafur, Allah itu rahim. Maka kita perlu minta Allah maghfir lana warhamna. Sahabat Nabi, sahabat Rasulullah menanya kepada Muhammad, "Kaifa nastaghfiru ya Rasulullah?" Ya Rasulullah, macam mana bisanya beristighfar ni? Macam mana baiknya beristighfar ni? Kata Rasulullah, qulu Allah maghfir lana warhamna wa tub alaina innaka antat tawwabur rahim. Istighfar yang baik kata Rasulullah, Allah maghfir lana warhamna wa tub alaina innaka antat tawwabur rahim. Pada saat itu ya, di waktu lain pula. Nah, ini pula istighfar juga. Ini istighfar bukan Rasulullah yang ajar, tapi sahabat yang baca. Rasulullah dengar, lalu di-like oleh Rasulullah. Ayo kita baca ini. Allahumma inni as'aluka ya Allah. Ayo baca ya. Allahumma inni as'aluka ya Allah, al-ahadus samadul ladzi lam yalid wa lam yulad wa lam yakul lahu kufuwan ahad, an taghfira li dhunubi innaka antal ghafurur rahim. Siapa yang baca? Sahabat yang baca. Nabi dengar, lalu Nabi sokong. Tengok cerita di bawah. Saat Rasulullah SAW masuk masjid, terjumpa seorang sahabat sedang bertahiyat membaca doa di atas. Lantas baginda mengatakan, dosa orang ini sudah ampun, dosa orang ini sudah ampun, dosanya sudah diampun 3 kali. Hadis dari Ahmad, Abu Daud. Kalau dia di YouTube ada ceramah almarhum Syekh Ali Jabir tentang ini. Ada ceramahnya, boleh lihat di YouTube. Ini ceritanya. Istighfar bila dibaca sebelum salam. Sebelum salam. Fil alamin innaka Hamidum Majid. Allahumma inni as'aluka ya Allah, al-ahadus samadul ladzi lam yalid wa lam yulad wa lam yakul lahu kufuwan ahad, an taghfir li dzunubi, an taghfir li dzunubi, innaka antal ghafurur rahim. Ada pula diajar
Abu Bakar Siddiq pernah menanya Rasulullah pula, "Ya Rasulullah, ajar saya satu doa yang istimewa. Saya nak baca dalam salat." Lain pula ceritanya. Rasulullah mengajarnya, "Allahumma inni zalamtu nafsi zulman katsiran wa la yaghfiru dzunuba illa anta faghfir li innaka maghfiratan warhamni innaka antal ghafurur rahim. Allahumma inni zalamtu nafsi zulman katsiran wa la yaghfiru dzunuba illa anta faghfir li min indaka maghfiratan warhamni innaka antal ghafurur rahim." Mesejnya sama. Yang penting istighfar. Sebelum salam istighfar. Sebelum salam istighfar. Waktu sujud istighfar. Duduk di antara dua sujud istighfar. Rukuk istighfar. Sebelum Fatihah istighfar. Itulah amalan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Kenapa? Manusia ini masalahnya apa? Apa masalah manusia? 4 huruf tadi itu. Apa yang 4 tuh? DOSE. Masalah manusia itu jadi DOSE. Kemudian tambah lagi. Tidak dikurangi dengan istighfar, tidak ditolak dengan istighfar. Kalau orang itu beristighfar dan taubat, itulah ayat 70 tadi, illa man taba wa amana wa amila amalan salihah. Orang itu kalau dia sudah bertobat, taubat itu wajib. At-taubat minadz dzunub wajibun 'alal fawr wa laysa 'alat tarahi. Anak ini diperhatikannya. Artinya aturannya cakap. Insyaallah. Allahumma syrah sadraha wa nawwir qalbaha. Taubat daripada dosa itu wajib 'alal fawr. Wajib segera agar kita meraih kejayaan. Wa tubu ilallahi jami'an ayyuhal mu'minun la'allakum tuflihun. Tengok ayat dalam surah apa tu ya? Surah An-Nur barangkali. Wa tubu ilallahi ayyuhal mu'minun la'allakum tuflihun. Halaman 353 ayat 31. Bawah. Ayat 31 surah An-Nur di bawah di penghujung ayat. Wa qul lil mu'minati yaghdudna min absarihin. Baca yang penghujung ayat saja, fokusnya ujung ayat ya. Wa tubu ilallahi jami'an ayyuhal mu'minun la'allakum tuflihun. Wa tubu, bertaubatlah, kembalilah kepada Allah. Yang dulu dia sesat jalan, dia dulu salah jalan, kembalilah ke jalan yang benar. Jami'an, semua kamu tanpa kecuali, ayyuhal mu'minun, wahai semua orang yang beriman, la'allakum tuflihun, agar kamu meraih kejayaan. Ingin berjaya, at-taubah. Taubah membuka pintu kejayaan. Taubah tadi dalam surah Furqan membersihkan lembaran lama. Lembaran lama bersih diisi dengan lembaran pahala. Ulaika yubaddilullahu sayyi'atihim hasanat wa kana Allahu ghafurur rahim. Saya ingat besok kita sambung lagi ya. Besok kita sambung lagi, lusa lagi insyaallah kalau panjang umur. Mudah-mudahan kita baca doa ini sama-sama. Kita baca sama-sama 3 kali. Allahumma inni as'aluka ya Allah. Allahumma inni as'aluka ya Allah. Allahumma inni as'aluka ya Allah al-ahadus samad alladzi lam yalid wa lam yulad wa lam yakul lahu kufuwan ahad an taghfir li dhunubi an taghfir li dhunubi an taghfir li dhunubi innaka antal ghafurur rahim. Allahumma inni as'aluka ya Allah. Allahumma inni as'aluka ya Allah. Allahumma inni as'aluka ya Allah al-ahadus samadul ladzi lam yalid wa lam yulad wa lam yakul lahu kufuwan ahad an taghfir li dhunubi an taghfir li dhunubi an taghfir li dhunubi innaka antal ghafurur rahim. Allahumma inni as'aluka ya Allah.
اللهم إني أسألك يا الله اللهم إني أسألك يا الله الأحد الصمد الذي لم يلد ولم يولد ولم يكن له كفوا أحد أن تغفر لي ذنوبي أن تغفر لي ذنوبي أن تغفر لي ذنوبي إنك أنت الغفور الرحيم آمين آمين يا رب العالمين سبحان ربك رب العزة عما يصفون وسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين تقبل الله منكم.